Tuntutannya Karena itu kan kena denda juga nggak sih? denda sih tadi tidak disebutkan ya dalam tuntutan sih kayaknya nggak disebutkan. Cuman ada biaya negara sebesar Rp2.000 untuk masalah biaya perkaranya aja gitu. Dengan diajuinnya pleido itu harapannya apa ya? Nanti? Kita ngarepinnya sih bisa turun lah daripada tuntutan yang dituntut oleh jaksa gitu. Ya, apapun itu kan intinya kita mengharapkan yang pasti yang terbaik buat Kak Catherine, walaupun memang dituntut 8 bulan, kita tetap mengharapkannya bisa turun dari angka itu gitu. Berapa targetnya kira-kira? Kalau itu saya nggak berhak untuk bicara ya, cuman maksudnya kita tetap berharap untuk turun dari itu. Pertimbangannya apa? Ya karena mungkin satu Kak Catherine sudah menjalani gitu ya, maksudnya selama ini juga dia menjalani prosedurnya sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan acaranya, kita nggak ada meleset apapun, kita juga baik-baik aja, nggak ada protes atau apapun ya, terus kita menjalani proses ini juga berharapnya Kak Catherine juga bisa, maksudnya kalau di tempat rehab mungkin kan lebih baik, karena namanya pecandu apapun itu ceritanya, namanya pecandu harus tetap direhab, karena yang baik untuk pecandu adalah direhab gitu, karena dia ada konselingnya, ada dokternya, ada penanganan yang memang dikhususkan untuk memang pecandu seperti itu. Yang kita harapin memang seperti itu. Mbak, ini tadi kan saksi ahli kan nggak ada dilewatin gitu kan agendanya. Nah mungkin ada kerugian nggak sih yang dialami sama Mbak sendiri? Kalau kerugian sih pasti tetap ada lah ya, namanya kita ngadirin saksi ahli kan sebenarnya menguntungkan untuk keputusan berpengaruh juga terhadap perkaranya Catherine. Cuman memang saksi ahli kita sudah hubungin dan memang tidak bisa hadir. Dan kebetulan juga memang kita mau mempersingkat waktu juga, nggak mau terlalu lama untuk dalam proses ini karena sudah lumayan lama ya, ini udah mau masuk 6 bulan ya Kak Catherine menjalani proses ini, dan memang udah terlampau lama sekali dari prosesnya gitu. Jadi ya kita memang sudah berdiskusi juga dengan pihak keluarga, ya pihak keluarga memang memaklumi juga kalau misalnya memang saksi ahli tidak bisa dihadirkan, tapi kita udah mengupayakan untuk menghadirkan seperti itu. Selama di dalam RSKO itu, di rehab itu ada ini nggak kayak pengen candu lagi atau apa gitu pakai? Kalau selama ini sih belum ada omongan seperti itu ya ke kita. Tapi untuk prosesnya sendiri sih baik-baik aja sih dia selama ini sih. Gitu. Kita ngejalanin sesuai dengan putusannya aja, karena kan tempat rehab dari yang sesuai dengan BNN sendiri ada 2. Kalau nggak di RSKO ya di Lido. Ya kita cuma tinggal ngikutin perintah hakim itu rehabnya seperti di tempat yang seperti mana gitu. Kalau misalnya memang disediakannya harus di Lido ya kita akan ikutin prosedurnya di Lido. Kegiatannya apa ya Pak di sana? Kalau kegiatan rehab di tempat yang Lido atau apa saya belum tahu sih ya. Cuman kita ngikutin prosedurnya aja. Kalau memang putusan hakim harus di Lido ya kita ngikutin di Lido, atau misalnya memang diizinkan untuk di RSKO, kita mungkin akan ajukan juga di RSKO seperti itu. Nanti kalau untuk pleidonya sendiri bakalan ngebantah soal pasal yang dibilang pengedar nggak sih? Iya itu. Enggak, karena dalam tuntutan nggak disebutkan. Gitu. Karena kalau tuntutan sendiri kan memang sudah dikatakan bahwa memang pasal yang dipakai oleh jaksa adalah pasal 127. 127-nya sudah jelas, dijelaskan juga memang bahwa memang unsur-unsurnya sudah terpenuhi, bahwa dia memang hanya tergolong sebagai pemakai. Ya kita nggak perlu bantah, tapi kita memohon kepada majelis hakim untuk mengurangi masa rehabnya atau ininya lah ya, putusannya mungkin bisa kita kurangin gitu. Berarti sidang selanjutnya tanggal 12? Iya, sidang selanjutnya tanggal 12 dengan agenda pledoi seperti itu, atau penota pembelaan lah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.